Kalau di luar kan cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau ini ada penolakan dari tergugat, ajukan eksepsinya Iya, gitu eksepsi. ya Pak. Pokoknya kalau dia Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga peradilan, bertemu lagi kita di Potas Podcast PTA Semarang. Episode kali ini saya Silvi sudah ditemani oleh narasumber hebat kita, yaitu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes Zainal Arifin SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya Bapak. Sobat Potas, kemenangan dirayakan dengan selebrasi sebagai euforia atas sebuah kompetisi. Kali ini kami berkolaborasi menemani Sobat Potas berbincang tentang eksepsi. Betul ya Bapak? Ya. Baik. Bapak, kalau kita orang awam nggak tahu nih Pak, eksepsi itu apa Pak? Bisa dijelasin Pak, eksepsi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi pertanyaan tentang eksepsi. Sebelum kita menjelaskan tentang eksepsi, di manakah adanya eksepsi? Jadi begini, proses persidangan di pengadilan, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, kalau kita khususnya dari pengadilan agama, bahwa pertama nanti ada gugatan, para pihak mengajukan gugatan. Setelah mengajukan gugatan, diproses di PTSP, mengajukan gugatan, terus nanti kalau sudah ada nomor registernya, sudah ditetapkan majelisnya, kemudian majelis sidang. Dalam proses persidangan, setelah tadi ada surat gugatan dan dalam tahapan jawab jinawab, setelah gugatan itu dibaca, maka para pihak itu mempunyai kesempatan atau mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi itu bahasa Belandanya itu exception atau exception bahasa Inggris. Secara umum berarti pengecualian. Nanti dalam acara hukum acara itu bermakna tangkisan atau bantahan oleh tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Itu. Berarti eksepsi itu diajukan oleh tergugat begitu ya Bapak? Iya, dia karena merasa mungkin tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam gugatan, maka dia mengajukan gugatan, eksepsi, tangkisan. Terus cara mengajukannya bagaimana Pak? Ya. Kalau cara mengajukannya, sebelumnya saya jelaskan dulu secara umum tentang macam eksepsi. Jadi eksepsi secara garis besar itu ada dua, ada eksepsi kewenangan. Kewenangan itu dibagi dua, ada kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Itu yang satunya nanti ada eksepsi tentang materi. Eksepsi tentang kewenangan yaitu absolut, itu kalau bagaimana kamu mengajukannya, bisa diajukan kapan saja. Jadi bisa bersama-sama dengan jawaban, atau mungkin setelah dia mengetahui di tengah-tengah proses dia mengajukan bisa, atau bahkan di tingkat banding atau kasasi, kalau absolut masih bisa. Tapi kalau eksepsi kewenangan relatif
maka dia harus diajukan bersama-sama jawaban. Gitu. Berarti kapan diajukannya juga tergantung eksepsinya tadi ya Pak, absolut atau Iya, relatif tergantung absolut atau selain kewenangan. Gitu. Kalau selain kewenangan tadi materi itu seperti relatif harus diajukan bersama-sama jawaban pertama. Jadi berjawaban pertama itu ketika dia mengajukan jawaban pertama itulah dia bisa mengajukan eksepsinya. Lalu kalau tadi kan Bapak mengatakan bisa diajukan di tingkat banding juga ya Pak? Iya. Kalau di tingkat banding bagaimana Pak prosedur eksepsinya? Ya maksudnya di tingkat banding itu kalau para pihak sudah mengajukan perkara sudah diputus tingkat pertama, kok sudah banding kok merasa ada yang menurut dia termasuk kewenangan absolut, maka masih bisa diajukan. Oh, gitu. Berarti tetap bisa diajukan ya Yeah. Pak. Lalu bagaimana cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut tadi Pak? Iya tadi bersama-sama dengan jawabannya, Berarti mengajukan jawabannya. dilampirkan bersama dengan jawabannya begitu Iya. ya Bapak. Baik. Kalau di luar kan cinta ditolak dukun bertindak. Kalau ini ada penolakan dari tergugat, ajukan eksepsinya Iya, gitu eksepsi. ya Pak. Pokoknya kalau dia merasa di gugatannya nggak sesuai, maka eksepsi. Tadi kan ada eksepsi kewenangan. Saya contohkan begini. Kalau yang eksepsi relatif itu begini. Jadi umpama ada cerai talak. Cerai talak itu kan harus diajukan di tempat istri. Soalnya ada suaminya dulu tinggal bersama di Kendal. Setelah dulu hidup di Kendal, tapi si istri dia dipulangkan oleh suami ke Semarang. Dan memang atas izin suami bahwa istri itu dia tinggal di Semarang. Nah, apabila suami mengajukan cerai talak, kok dia mengajukannya di Kendal dan istri mengajukan eksepsi, maka itu namanya eksepsi relatif. Jadi dia merasa, oh saya orang Semarang kok mengajukannya di Kendal, maka itu namanya eksepsi relatif. Jadi dia bisa mengajukan keberatan, bisa mengajukan eksepsi karena ini namanya eksepsi relatif kewenangan. Jadi dia nanti gimana caranya? Caranya ketika dia mengajukan jawaban pertama, maka dia di jawabannya ada eksepsi. Jadi intinya dia keberatan disidangkan di Kendal karena domisili dia di Semarang. Itu yang nama kewenangan relatif. Kalau yang kewenangan absolut itu adalah mengenai kemenangan. Misalnya begini, ada suami istri, dia menggugat tentang utang piutang dengan orang lain, bukan tentang hartanya, diajukan di pengadilan agama. Nah, karena utang piutang adalah bukan wewenang pengadilan agama, terus sepihak yang lain dia mengajukan eksepsi, maka itu namanya kewenangan absolut. Baik,
Bapak, boleh kami diberikan closing statement Bapak tentang eksepsi? Ya. Jadi kalau tentang eksepsi, bagi majelis hakim yang dalam memeriksa perkara ada eksepsi, maka yang pertama kali dilihat dulu eksepsinya. Kalau eksepsinya eksepsi absolut, baik kewenangan relatif, maka harus diperiksa dulu. Nah, itu lebih bagus dengan putusan sela. Nah, dengan putusan itu nanti bisa diketahui apakah nanti diterima atau ditolak. Kalau memang ditolak, berarti kan itu eksepsinya maka nanti perkara itu diteruskan. Tapi kalau dikabulkan, maka menjadi putusan akhir. Jadi yang paling penting kalau ada eksepsi, maka harus diperiksa dulu eksepsinya ditanggapi oleh majelis hakim sebelum meriksa pokok perkaranya. Berarti tergugat tidak perlu khawatir ya Bapak, karena majelis hakim pasti akan memeriksa eksepsi yang diajukannya, begitu ya Pak? Ya, majelis hakim tetap akan menanggapi tanggapan atau eksepsi atau bantahan dari pihak terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Baik. Nah, Sobat Potas tidak perlu risau, tidak perlu galau lagi nih kalau ada bantahan. Kalau Sobat Potas digugat bisa langsung mengajukan eksepsi, begitu ya Pak? Ya. Baik. Terima kasih Bapak atas materi tentang eksepsinya. Semoga sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih. Semoga sehat-sehat. Ya. Baik, terima kasih Sobat Potas atas kebersamaannya, menambah pengetahuan kita lagi tentang eksepsi pada episode hari ini. Buah nanas, buah ceri, cukup sekian episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Si Sari suka makan buah pepaya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.